Saya bisa dipanggil Aris. Saya jurnalis di area Malang. Saya ceritakan dulu untuk kronologis di pertandingan dulu, Mbak ya, karena ini tidak lepas juga dari pertandingan yang berjalan. Nah, selama pertandingan itu sebenarnya semua berjalan aman-aman dan tidak ada apa ya istilahnya gangguan keamanan, walaupun mungkin hanya satu dua istilahnya teman-teman bonek Surabaya yang memang diamankan oleh teman-teman supporter di Aremania, karena sesuai kesepakatan memang kan Aremania dan bonek belum diperbolehkan untuk satu tribun waktu itu. Dan kan ada beberapa memang bonek yang terekam dan dia nekat datang gitu loh dengan liar istilahnya, itu sudah diamankan. Dan ketika itu sudah dipastikan beberapa bonek yang sebelumnya ada di Stadion Kanjuruhan itu sudah clear. Jadi sudah hampir ada, mungkin saya hitung ada 8 sampai 10 bonek lah yang datang waktu itu dan sudah diamankan teman-teman supporter, dan semuanya sehat, tidak ada yang sampai luka-luka, sampai yang bahkan meninggal itu tidak ada ya. Mereka sudah diamankan meskipun di tengah-tengah kerumunan tuh ya ada yang pasti ada yang berusaha untuk melukai, tapi semuanya dilindungi oleh teman-teman Aremania. Nah, ketika kick off pertandingan itu selesai, 10 menit pertama itu tampak biasa-biasa saja, Mas. Maaf, tambah biasa-biasa saja sampai pada akhirnya menit ke 13. Jadi sekitar jam 22 lebih 07 kalau seingat saya itu. Kalau dari gambar saya yang dapatkan itu 22.07. Itu ada 2 orang Aremania yang turun dari sektor bawah papan skor dan sektor 3. Itu sektor 3 itu di bagian utara dari belakang gawang bagian utara. Itu dia turun. Nah, dari situ ada 3 orang steward itu istilahnya seperti petugas keamanan stadion ya, petugas keamanan stadion yang biasanya juga direkrut dari teman-teman Aremania sendiri, itu mencoba mengamankan 2 orang ini. Nah, setelah digiring ke pinggir lapangan, mungkin ada salah persepsi teman-teman di tribun bahwa steward itu memang menggiringnya dengan agak kencang ya, dengan cara dirangkul tapi sedikit agak disuruh cepat keluar gitu. Jadi intinya ada salah persepsi dari teman-teman Aremania di tribun. Nah di situ akhirnya memantik bahwa teman-teman yang lain untuk turun dari tribun selatan, terus dari tribun utara. Nah, tribun selatan yang paling istilahnya saya bilang bahwa ini teman-teman Aremania yang bagian paling fanatik ya, itu memang sudah dijaga banyak sekali aparat, Mbak, dari gabungan mulai kepolisian, ada dari TNI, bahkan ada juga dari teman-teman dari bodyguard yang disewa panitia untuk melakukan pengamanan di sisi selatan. Memang konsentrasi keamanan yang paling fatal di sisi selatan, sehingga begitu banyaknya petugas itu ya, ketika keluar justru malah yang tribun utara yang lebih dulu masuk dari bagian utara yang masuk ke lapangan. Nah, dari situ akhirnya semua sisi penonton, baik dari utara, baik dari barat, terus selatan, itu akhirnya ikut masuk ke lapangan. Nah, di situ memang masih normal ya, hampir 3 menit atau mungkin 4 menit itu masih normal semuanya. Dia menyalami pemain, terus memberikan semangat, karena kan Arema itu kemarin kalah 3 kali beruntun melawan tim-tim besar, Mbak.
Sebelum melawan Persebaya, Arema juga kalah melawan Persija dan melawan Persib Bandung. Nah, ini mungkin bagi teman-teman supporter, mereka bertanya, kenapa kok bisa kalah dengan tim-tim besar dan di kandang pula? Nah, pertanyaan itu yang juga disampaikan oleh mungkin mereka yang di lapangan, sehingga ketika pemain-pemain Arema itu berkomunikasi, berinteraksi dengan supporter, mungkin dalam tanda kutip saya katakan bahwa ada persepsi beda dari aparat keamanan bahwa itu bagian dari mengancam pemain gitu loh. Dari situ padahal nggak ada, itu sudah pemain Arema semua Mbak, ketika kick off selesai, jebret semuanya, wasit selesai, pertandingan selesai, pemain Persebaya semuanya sudah keluar ke ruang ganti, dan di situ ada waktu sekitar, dikasih waktu 5 menit atau sampai 8 menit untuk ganti di ruang ganti. Setelah itu dia keluar ke stadion. Nah, ketika keluar inilah tampaknya uh, kepolisian, aparat keamanan kurang siap menghadapi suasana yang saya katakan memang di luar prediksi semua ya, katakan, karena ternyata begitu begitu mulai crowded, tiba-tiba ini tadi ada beberapa yang masuk dan banyak sekali gitu, sehingga mungkin karena apa, sebagai bagian dari antisipasi keamanan juga, kepolisian awalnya menembakkan gas air mata itu ke arah lapangan. Memang saya jelas melihat awalnya ke arah selatan, ke bagian gawang bagian selatan ya, karena ada 3 tembakan waktu itu, karena saya juga sempat merekam beberapa saat. Nah, ketika mata mulai merasa perih dan tenggorokan itu mulai, wah ini gas air mata nih, akhirnya saya coba untuk masuk ke ruang, karena kami di tribun media itu kan di sisi timur, di sisi VIP di timur. Akhirnya kita juga masuk ke lorong, masuk ke dalam untuk mengamankan diri, karena fokus kita sudah mengambil gambar sudah selesai kan ketika itu. Nah, di dalam lorong itu masih terasa gitu bagaimana kepanikan, terus suara-suara tembakan beberapa kali, bahkan saya kira lebih dari 20 kali itu terdengar sekali ya. Setelah konferensi pers itu kan pemain seperti biasa udah keluar nih, kita lagi melakukan tugas jurnalis biasa, melakukan mengetik dan sebagainya. Nah, tiba-tiba itu ada beberapa supporter bilang ke teman-teman jurnalis itu, Mas tulung ngono, arek-arek casing mati. Ketika saya coba untuk nyari sih keluar ke lapangan ya, melalui lorong di bawah itu yang langsung ke lapangan, itu benar-benar Mbak, lapangan sudah nggak kelihatan, jadi putih kayak kabut gitu, dan itu kabut dari gas air mata, benar-benar rasa perih, terus sesak banget. Dan dari situ teman-teman supporter sudah berusaha untuk menolong teman-teman yang sudah mungkin yang sudah terinjak-injak dan sebagainya, dan saya pun juga berinisiatif akhirnya melakukan pertolongan pertama semampunya ke teman-teman supporter yang Aremania yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain juga karena gas air mata itu sifatnya kan ada zat kimia, mereka kesusahan karena nggak ada air, keterbatasan di situ. Waktu pertama saya sudah mengira, ketika saya masuk pertandingan itu sudah mengira bahwa pertandingan ini akan berakhir ricuh. Ketika pertandingan saya, bahkan draw pun itu akan berakhir ricuh. Nah, saya nggak tahu ya, kepolisian itu infonya mengarahkan 2.600 personil. Nah, saya obrolan offline dengan Kapolres, dengan Kasat Reskrim di Polres Malang, itu sebenarnya meminta kekuatan sekitar 3.000 lebih pas personil gabungan. Nah, dari sini kan artinya dengan pengurangan petugas keamanan, terus ditambah jam pertandingan yang malam, itu jam 8 malam, artinya kan juga berpengaruh terhadap keamanan sendiri. Nah, sedangkan para petugas kepolisian itu kan mulai bertugas mulai pagi nih, jam 10, jam 11 sudah mulai datang. Akhirnya psikologis mereka ketika malam itu sudah mulai kacau. Nah, ketika supporter masuk ke lapangan itu sebenarnya masih tetap aman ya, sampai 2 menit, 3 menit berikutnya. Nah, mulai agak sedikit chaos itu ketika beberapa pemain Arema yang sengaja istilahnya dirangkul, terus diberikan motivasi, ya mungkin ada 1-2 orang yang berusaha untuk menendang. Saya lihat memang iya ada ke Dendi Santoso itu, saya ingat saya itu dia berusaha untuk menyerang, iya, tapi itu hanya oknum 1-2 orang, nggak banyak. Nah, dari situ mungkin kepolisian langsung menyikapi, oh ini terlalu berbahaya nih bagi pemain Arema gitu loh. Nah, dari situ mereka mencoba untuk melakukan persuasi dulu waktu itu untuk meminta untuk mundur,
Nah, setelah meminta untuk mundur itu, mulai aparatnya yang membawa pentungan itu mulai masuk, mulai diarahkan untuk istilahnya digusah lah untuk minggir ke pinggir lapangan. Dan waktu itu belum ada tembakan gas air mata sama sekali ya. Memasuki menit 22:13 kalau nggak 22:12 itu entah dari mana siapa yang menembakkan, tiba-tiba gas air mata itu meletup ke arah tribun selatan, ke lapangan bagian selatan di belakang gawang. Dan dari situ mulai penonton kan mulai panik nih, akhirnya panik. Penonton juga akhirnya kan dengan posisi seperti itu kan juga emosi, dan mereka otomatis masuk ke lapangan karena ingin menyelamatkan diri. Karena beberapanya sudah berkali-kali mereka menyelamatkan diri, dan celakanya juga gas air mata itu ditembakkan ke arah tribun, Mbak. Jadi yang paling parah memang di VIP pun se se apa sepengetahuan saya, karena juga saya merasakan itu ada satu dua kali kalau nggak salah tembakan ke arah tribun VIP. Padahal teman-teman di VIP itu sama sekali nggak ada yang turun ke bawah lapangan. Dan itu entah dilakukan siapa, nggak tahu. Kalau saya katakan memang ada inkonsistensi, ada apa ya, kesalahan prosedur lah istilahnya, kesalahan prosedur yang tidak konsisten dari aparat kepolisian, ada kesalahan pengamanan yang jelas. Terus yang pertama kan yang fatal kan sebenarnya jadwal ini kan pertandingan beresiko, tetapi sudah dimajukan oleh kepolisian, tetap aja akhirnya suratnya turunnya jam 8 malam, dan itu pasti juga akan berdampak pada sistem pengamanan yang juga berisiko. Itu aja Mbak mungkin. Paginya itu ada satu selongsong yang keluar ke tribun selatan. Jadi Kanjuruhan itu stadion tua Mbak, stadion tua yang tribunnya nggak terlalu tinggi ya. Istilahnya kalau mungkin kalau sekitar perkiraan tinggi sih 15 sampai 20 meter lah. Itu termasuk stadion tua, dan ada satu gas air mata yang keluar ke area luar stadion, dan itu tulisannya 2019 memang kadaluarsa. Saya nggak tahu apakah itu memang tanggal tahun kadaluarsa atau memang buatan tahun 2019, tapi yang jelas 2019 EXP 2019. Nah, kalau dampaknya karena saya sudah merasakan gas air mata 4 kali kalau liputan itu terakhir. Jadi gini perbandingannya, saya bandingkan terakhir dengan kerusuhan yang waktu itu demo tahun 2020 di Balai Kota Malang. Itu memang lebih perih ini Mbak, kalau di mata lebih perih. Terus ketika kita menghirup itu di dada, terutama di dada sini sama tenggorokan itu kerasa banget tuh sesak. Itu berbeda dengan jenis gas air mata yang mungkin kita juga merasakan waktu itu tahun 2020 waktu demo Omnibus Law waktu itu tidak separah itu, bahkan hanya diberikan